Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajata ahlal ilmi darajat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man walat, amma ba'd. Sadatinal alawin alaizza, para habaib. Yang pertama-tama saya minta maaf, saya duduk di kursi karena kurang sehat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa barakah dan manfaat insyaallah. Nakhussu bi dzikri ailatul habib almarhum alwali as-salih al-habib Saleh bin Alwi al-Haddad. Mudah-mudahan keluarga beliau, anak cucu beliau Allah jadikan anak-anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang barakah dan manfaat. Mudah-mudahan Al-Habib Hasan, juga Al-Habib Ali, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Zain, keluarga besar Habib Saleh dan anak cucunya, mudah-mudahan semuanya Allah berikan umur yang barakah, sehat wal afiah, amin Allahumma amin. Al-Habib Zaki bin Yahya, Al Muhammad bin Abdurrahman Al-Gadri, Habib Faisal Al-Mutahhar, Habib Abdul Salam Al-Hinduan, dan juga Al-Habib Yusnan Yansa Al-Gadri, Habib Ja'far bin Syahab, Habib Muhdar, dan juga para habaib yang lainnya, Habib Abu Bakar Maulad Dawila, Habib Taha Al-Jufri, semua para habib yang hadir, mudah-mudahan semua daripada para habaib tidaklah ada seorang habaib keturunan Nabi kecuali satu di antara mereka membawa sir Nabi, dan jika mereka kumpul maka sempurnalah sir Nabi. Mudah-mudahan kita semua membawa barakah tersebut, amin Allahumma amin Allahumma. Karena ini sudah terlalu siang, saya akan ceramah sebentar, tolong dicatat. Apa yang saya sampaikan tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Nanti dari apa yang saya sampaikan akan ada butiran-butiran ilmu, butiran-butiran nur yang mudah-mudahan kalau kita tangkap dengan baik, kita dengarkan masuk ke hati kita menjadi hidayah. Menjadi hidayah membawa kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Bitaufiqihi sara muti'u yuti'uhu, dengan taufik dari Allah orang bisa taat. Saya tidak bisa memberikan hidayah kepada sampean semua. Innaka la tahdi man ahbabta. Saya nggak bisa ngasih hidayah. Kamu, tugas kamu mencari hidayah. Tugas saya menyampaikan hidayah. Jika ada yang mendengarkan, menyampaikannya dengan baik bersamaan dengan rahmat Allah, insya Allah majelis ini akan menjadi barokah, akan menjadi sebab kita nanti selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Saya akan ceramah sebentar, tolong dicatat. Dari inti ceramah saya nanti akan saya simpulkan 3 poin. Akan saya simpulkan 3 poin, tolong dicatat. Nanti sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, nanti apa yang saya ceramahkan, 3 poin tersebut akan saya tanyakan kembali. Yang bisa menjawab, yang bisa mendengarkan dengan baik, nanti kita akan kasih hadiah air. Kita doakan yang minum mudah-mudahan bisa sampai belajar dan ziarah ke makam kakek Al-Habib Saleh, yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang ada di Hadramut. Yang minum saya doakan kalau sakit Allah berikan kesembuhan. Kalau diminumkan orang yang nggak punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Nanti akan ada 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan ketiga nanti agak sulit, tapi tidak keluar dari apa yang saya sampaikan. Yang dengarkan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan bisa menjawab. Hadiahnya saya kasih hadiah air, dan juga saya kasih hadiah dan ijazah surban dari saya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Ada orang matura di nari. Matura. Kak bahaya ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Arya surban sebuah orang nelek. Neka surban tak aneh tak ajaib. Keng neka surban mon eke sapok kereng bini. Kor andi lake 2 bulan bay ngandung. Mak pak ko pak tandi lake. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji ge, kita ngaji, catat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Paparazinya kok cek banyaknya ini. Mau foto? Ayo foto. Ayo foto. Cepat. Cepat, kemarin 7 was. Ayo 7, mari. 7. Siapa yang bahaya congok mulu, Allah.
Ngai ngaji, tuyuk duduk. Area betok dia. Tuju jeng. Anan sabar ya. Kalau kita kain macam ler-meler ini. Betok jadi. Melar boga jadi anak soleh-soleh. Amin Allahumma. Dengarkan, ngaji dicatat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Sabagat iradatullah bikhtiyari man rafa'a lahumul migdar wa anzalahu manzilatal gurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memilih sejak dahulu kala orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Perdana Menteri Allah, DPR Allah yang bisa menyampaikan hajat daripada hamba Allah kepada Allah, yang menyampaikan daripada amanah dari mereka untuk dimintakan kepada Allah. Mereka adalah aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, setiap orang saleh mereka adalah cahaya. Paham ya? Setiap orang saleh mereka adalah cahaya. Kita ambil ilmu mereka. Dikatakan al-alim misbahul alam. Orang alim itu lampunya bumi. Faman aradallahu khairan, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, apa yang Allah lakukan? Igtabasa minhu, Allah izinkan orang itu untuk mendekat dengan orang alim. Apa tujuannya? Mengambil ilmu. Apa tujuannya ilmu? Menjadi cahaya, menjadi lampu untuk rumah tangga kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang kita ambil apa yang kita kata orang alim lampu. Apa yang bisa kita ambil dari Habib Saleh? Kalau memang beliau soleh, harus ada lampunya, harus ada yang bisa kita ambil. Kalau nggak bisa kita ambil, bukan soleh, tole namanya itu. Habib Saleh, beliau bukan cuma namanya soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sekarang banyak orang yang ngaku soleh tapi nggak soleh. Kalau orang itu ngaku soleh, lihat apa yang bisa aku ambil pelajaran dari kamu. Apa kata Habib Abu Bakar tadi? Tanda wali yang paling gampang, nggak usah dilihat surbannya, ini ada belinya. Apa? Idza ru'u dzikrallah. Kapan kau pandang dia, kau tergiring jiwamu untuk mendekat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, kejelekan yang kau lakukan. Sekarang kita ambil apa yang kita bisa petik dari sosok Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. 3 pelajaran penting dari beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, apa? Husnul tarbiyah. Beliau terlahir dari didikan orang tua yang baik. Nggak mungkin jadi seperti beliau kecuali. Makanya Candreng Metura apa? Al-ilmu nurun. Hadisnya al-ilmu nurun. Ilmu cahaya. Keng Candreng Metura al-ilmu nurun. Epan maling anan. Maling di mana depan maling panan dikiai. Coba kita lihat al ilmu noron, al ilmu noron, toron kebebeh mon pan salsala embun yusal silu anan salsalan komboya salbuten. Allahumma shalli ala Muhammad. Minta maaf warga Pontianak, saya pakai bahasa Inggris. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran dari Habib Saleh ada berapa? 1, terlahir dari pendidikan yang baik dari ayah dan ibu. Kedua, sahibut tawadhu wa makarimil akhlak. Orang yang tahu ilmu noron. Habib Hasan kita sebutkan tawadhu, berarti tawadhu engkau tu noron. Coba kita lihat Habib Hasan. Hah? Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Al-ilmu no. Habib Hasan nggak usah belajar tawadhu, la oleh pangkat diri paan noron, du non du. Tawa mon kake cohong, tahu sajer ngecok pan kake lara atona ngeding. Betok jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ilmu itu nurun. Kalau orang, dengarkan, orang kalau namen mangga buahnya buah mang. Namen padi keluarnya apa? Namen semangka keluarnya buah semang.
Naman marongki keluar kelentang. Maka keluar malongki. Orang itu nanam apa buahnya yaitu. Begitu juga sampian Pak. Beb, saya nggak soleh. Apakah saya bisa punya anak soleh? Nggak mungkin. Bentak soleh. Teruan dia anak soleh. Ngocak malaikat. Gak bahaya tak? Loh, bapaknya nggak soleh. Kepingin punya anak soleh. Ini ngaco tatanan dunia nih kan. Orang yang mau tak soleh, anak tak soleh. Apan sal-sala embun yusal silu keluar sal-salan. Beb, saya nggak namen mangga, tapi saya pengen mangga. Ya nggak bisa makan mangga. Loh, saya namen pisang, tapi saya kepingin durian. Ya nggak mungkin makan durian. Terus gimana caranya Beb? Ngontrol gampang cara nasi tung. Apa? Entar ke pasar mele. Entar ke mel. Jadi kalau nggak nanam durian ya nggak bisa makan durian. Gimana caranya? Beli. Bisakah kita membeli anak soleh? Bisa. Ada 5 caranya. Keng tak yo jol mangken je. Tahun dateng mek boleh yo jeng boleh. Boy mau jol mangken kapi sih yang lapar kita ngakan karena. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Walhasil mudah-mudahan semuanya Allah berikan anak yang soleh-solehah. Gimana Habib caranya kita membeli anak soleh? Saya nggak soleh, tapi saya kepingin punya anak soleh. 5 caranya. Cara membeli anak soleh ada 5. Insya Allah yang 5 ini kita sampaikan di hall tahun datang. Mon yonceng boleh. Minta yonceng yo cole YouTube biko kan deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahibut tawadu wa makarimil akhlak. Orangnya tawadu Habib Saleh. Wa makarimil akhlak. Akhlaknya istimewa. Yang kumpul langsung jatuh cinta. Jangankan pecintanya, musuh aja cinta sama beliau. Kenapa? Dari akhlak beliau. Yang ketiga, himmah fid da'wa wa nashril ilm. Ini yang bisa kita ambil dari Habib Saleh. Apa? Himmah fid dakwah, semangat di dalam berdakwah, menyampaikan ilmu. Kita lihat tadi manakibnya. Beliau sakit, tapi kalau untuk ilmu beliau bangun. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sampai dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Waqad anfaqa katsiran min awqatihi lita'allum wa tadris wa da'wa ila Allah. Ini waktunya Habib Saleh. Anfaqa katsiran min awqati, mewakafkan, memberikan kebanyakan waktunya untuk 3. Nyari ilmu, apa? Tadris, ngajar, dan juga dakwah ilallah. 3 ini waktu beliau. Mencari ilmu, baca buku, baca kitab salaf. Yang kedua apa? Ngajarkan ilmunya. Yang ketiga, menyebarkan dengan berdakwah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita akan bahas satu-satu 3 ini. Mudah-mudahan Allah berikan waktu yang barokah. Dan saya usahakan sesingkat-singkatnya supaya barokah dan manfaat. Amin Allahumma. Pelajaran dari Habib Saleh hari tahun ini ada berapa? Ada berapa? Yang pertama husnul tarbiyah. Pendidikan yang baik dari orang tua. Yang kedua sahibut tawadu wa makarimil akhlak. Yang ketiga himmah di dalam dakwah dan menyebarkan husnul tarbiyah. Nah ini penting. Orang soleh itu nggak lahir bim salabim. Laisar mal'u yuladu aliman. Bukan kalau anaknya Habib pas lahir langsung jadi orang soleh, nggak bisa. Nggak bisa. Paham ya? Walaupun anaknya kiai, anaknya orang alim, kalau nggak belajar nggak bisa. Mau nanan kiai, nanan Habib tak belajar, tak ada. Wes. Maangin nih akan toan jerinya man. Nggak bisa. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Anaknya orang baik suka duduk dengan orang jelek, dihitung jadi orang jelek walaupun dia anaknya orang baik. Wa man jalasal akhyar wa in kana minal asyrar fahuwa minal akhyar. Kamu pemabuk, kamu perampok, kamu orang nakal, kamu pernah berzina, tapi kamu sudah duduk dengan orang soleh. Kamu orang jelek, duduk sama orang baik, maka apa? Kamu akan dihitung menjadi orang baik walaupun kamu adalah orang jelek. Allahumma shalli Muhammad. Ayo kita lihat penduduk kota Tarim, ahli Hadramut, mereka para habaib, Habib Saleh, gimana dididik? Didikannya orang Tarim itu ada 3 diantaranya. Ada berapa? Orang Tarim mendidik anaknya ada berapa? 1, bidua, dengan doa.
Ini yang banyak lupa. Anda cuma naruh anak di pesantren, sudah dilepas wa mahyaya wa mamati. Tak tahu lah, oh di mate bacaan lah. Sepenting pan lah gua. Nggak pernah mendoakan salah. Kalau pengen mendidik anak, doa penting. Nabi Muhammad beliau mengatakan, ana dakwatu abi Ibrahim. Aku ini hasil buah doa dari kakekku Nabi Ibrahim. Minta anak yang soleh, yang hebat. Akulah hasil dari doa tersebut. Makanya kalau pengen punya anak soleh harus banyak berdoa. Banyak berdoa. Kapan Habib waktunya berdoa? Waktunya berdoa yang bagus ada 3. 1, indas siyam, ketika berpuasa. Apa Kak? Puasa, doakan anak. Karena kata Allah, inni alaitu ala nafsi anda arudda da'wata shaim. Aku telah berjanji dalam diriku, kata Allah, aku tidak akan pernah menolak doanya orang yang sedang berpuasa. Makanya orang dulu itu kalau ingin punya anak soleh, apa? Mereka berpuasa, berdoa. Kenapa? Di sini dikabulkan. Waktu 2, indalel, ketika malam hari. Makanya putra-putranya Habib Soleh ini soleh semua. Kenapa? Beliau bangun malam. Makanya kalau maaf untuk para kiai, para habaib, kalau ngaku orang soleh, ngaku wali, nggak bangun malam, maaf, salah kamar. Anu beb, imamannya besar beb, cubaan. Itu bukan Superman namanya. Itu mau ikut Agustusan belum waktunya. Ulama itu yang bangun malam. Mayu qadul wali li wilayah illa billail. Wali nggak diangkat jadi wali kecuali di malam hari. Makanya penduduk Hadramut, mereka kalau malam hari bangun, abahnya bangun, ibunya bangun, anaknya diambil, dibanguni, dikasih coklat. Anaknya dikasih mobil-mobilan, anaknya dikasih mainan. Kenapa? Tujuannya supaya anak ikut bangun malam. Karena wali nggak diangkat jadi wali kecuali di malam hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya doa yang baik adalah di malam. Di malam. Yang ketiga, kapan waktunya doa yang baik Habib? Indas salihin, di hadapan para solehin. Di depan habaib, di depan para kiai, kapan kau lihat orang soleh, kapan kau lihat orang alim, kapan kau lihat kiai, kapan kau lihat ulama, kapan kau lihat durian Nabi, angkat tanganmu. Ya Allah, mudah-mudahan anakku seperti beliau-beliau. Ya Allah, mudah-mudahan anakku seperti mereka semua. Kenapa? Karena doa di depan mereka Allah akan mengabulkan daripada hajatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, Habib, katanya doa 3. Kita nggak bisa doanya. Kita orang awam. Apa yang harus kita baca? Dek remah caranya doa dek remah. Apa kun akebi? Gimana caranya doa ini gimana? Dengarkan. Orang kalau mau doa, Habib Ali Habsyi ngasih ilmu kepada kita. Siapa orang yang mendoakan anaknya dengan 4 doa, berarti dia telah mendoakan anaknya dengan doa yang sangat sempurna. Orang yang mendoakan anak dengan berapa doa? Berapa doa? Berarti dia telah mendoakan anaknya dengan doa yang sempurna. 4 cuman. Kau berdoa 1000 doa, tapi lepas dari 4 ini belum sempurna doamu kepada anak. Apa yang pertama? Yaitu adalah doa barokah. Doa barokah. Ya Allah, jadikan anakku barokah. Anak kalau barokah nggak harus begitu alim, ilmunya manfaat. Nggak harus kaya, sudah bisa menggembirakan orang tuanya. Kenapa? Barokah. Habba ida barokal maula tulagil hubub. Nanam jagung itu nggak perlu banyak, 1 biji, tapi karena barokah Allah tumbuhkan banyak. Jadi ilmu nggak perlu alim, kalau ada barokahnya cukup safinatun najah. Abi Syuja ilmunya dipakai masyarakat banyak. Kenapa? Punya barokah. Ya Allah, jadikan anakku barokah. Ini yang pertama. Yang kedua, wahfadhum, doakan supaya anak kita dijaga. Karena anak kalau sudah sakit, orang tuanya yang bingung. Banyak yang betul. Banyak yang betul. Coba saya kasih tahu. Harganya anak di depan orang Madura apa? Anak gentong na, ate. Kata orang Madura, anak itu gantungannya hati. Mon bini gentong na,
pate. Keng mon bini seding bo are acora. Dengki. Makanya orang Madura itu ngangkat arit 3. Kalau gurunya diganggu, kalau orang tuanya diganggu, kalau istrinya disentuh. Bo are. Mon setia ada. Luntur Madura nah. Bini nak sambil kedeja ke lauk bi pare beki. Kak bahaya ta. Elang kak. Wassalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Dijaga anak. Kenapa? Karena anak ini sangat istimewa. Apa kata orang Madura? Mon anak tercebur ke sumur, neng tua alonca. Kata orang Madura, kalau anak kecebur ke dalam sumur, orang tua nggak mikir, langsung loncat. Tapi sayang 1000 sayang, mon reng tua tercebur ke sumur, anak nyari ando lambok. Dulu kata orang Madura dulu, kalau ada orang tua kecebur ke sumur, anak nggak langsung loncat, boh, enjok tak mati enggak. Apa? Anak nyari tangga untuk nolong orang tua. Itu dulu, tapi sekarang lebih bahaya lagi. Apa? Orang tua tercebur ke sumur, anak agigir. Orang tuanya masuk ke sumur, anak cuman bisa marah-marah. Apa ini? Sudah dikasih tahu jangan apa. Kata paknya, ya Allah engkau lah mati sama gigirin. Sudah mau mati masih dimarahi sama anaknya. Itulah anak. Artinya apa? Cinta orang tua kepada anak tiada bandingnya. Makanya kok pesen ke ukti dia. Cek terma leter. Cek terma. Cek telge. Orang cereng nak anak bini sudah mengenal cinta pas ngocak. Enggak. Aku kalau nggak kawin saya dia mau lari. Aduh. Dimaakake jadi ya. Coba saya tanya, dengarkan ini supaya tahu harganya orang tua. Anak-anak perawan kalau sudah berbicara cinta, dia lari rela mengembara demi cinta. Pret. Nggak tahu harganya popok, nggak tahu harganya PLN itu. Coba dengar, kamu kalau jelek, kamu kena penyakit, kamu sakit, suamimu nggak mau cari serat dinan ngeding ngopengah. Tapi kalau sejelek apapun kamu, senakal apapun kamu, terkena penyakit apapun kamu, siapa yang menerima dengan tangan dua sambil menderikan aring mata kalau bukan orang tua, mengatakan dinak-nak kakek paguntang anak, kesini kamu tetap anakku selama-lamanya. Haho. Kayak moncar pacaran meler aja dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Doakan supaya anak kita dijaga oleh Allah. Oleh Allah. Yang ketiga, doa apa untuk anak? La tadurrahum. Doakan supaya anak kita ini apa? Supaya tidak membahayakan orang dan anak kita tidak dibahayakan orang. Doakan anak kita supaya nggak sampai bunuh orang. Dicari polisi, narkoba, sabu, bunuh orangnya. Lah. Doakan anak kita supaya apa? Anak kita supaya tidak membahayakan orang dan anak kita tidak dibahayakan oleh orang. Ini doa yang baik untuk anak. Yang keempat, birrohum. Ya Allah, jadikan anakku anak yang berbakti. Karena orang tua kalau punya anak yang berbakti, ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi. Nikmatnya Allah yang berikan kepada manusia banyak. Banyak yang dapat harta, banyak yang dapat jabatan, mobilnya bagus-bagus. Tapi yang paling untung hidup di dunia adalah orang yang Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya penduduk Tarim mendidik dengan berapa cara? Satu dengan do. Kedua, ar-riayah, penjagaan. Dijaga. Ini penduduk kota Tarim. Sayyidina Ali Khalid Gasam. Pertama kali Alawin yang masuk ke kota Tarim bersama Bani Jadid dan Bani Basri. Ketika masuk ke kota Tarim, apa yang dilakukan? Dua hal. Satu, bangun masjid namanya Masjid Bani Ahmad Al-Muhajir. Yang kedua, Sawal Hauto, membuat pagar dari Masjid Ba'alwi, Masjid Idrus, Masjid Segaf, itu keliling dikasih pagar namanya Hauto.
hauto, pagar al-ba'alwi, nggak boleh anak mereka keluar dari tempat itu. Mayuhammim syaribo illa wagudum mukashif, nggak ada yang keluar dari tempat itu kecuali sudah jadi wali. Allahumma shalli ala Muhammad. Dijaga. Nah, di zaman seperti ini apa yang harus kita jaga Habib untuk anak kita supaya jadi anak soleh? 3 hal. Apa yang pertama? 1, ini yang harus dijaga, al-jawwal. Hasim. HP Pak. Yang punya anak jangan dikasih HP dulu Pak. Ada waktunya. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa orang yang diberi sesuatu belum waktunya, jadinya gagal total. Pak, yang punya anak, Arya, bing jebing Ria, ukti. Arya Pak, ada cadar, pakai cadar, ratin tak ratin? Bagus nggak bagus? Keng Pak, Arya Pak, ini olan situ Pak, ting beri HP Pak. Ini anak belum waktunya megang HP. Nanti kalau sudah lolos mondok, bukan perian pondok, lolos mondok, jangankan HP, dosbuk kesorokakan tak apa-apa Pak. Suruh makan dosbuknya nggak apa-apa. Tapi kalau waktu mondok jangan dikasih HP. Kenapa? Takok keluar olan. Ini liburan Pak, megang HP. Enggak Beb, alhamdulillah anak saya cadaran sapa ngocak. Jarang saya cadaran jung leteran setia. Namanya letter syar'i. Letter apa? Orang cadar itu bagus nutupi wajah supaya nggak dilihat orang, niru Sayyidah Fatimah. Mudah-mudahan nanti kumpulan Sayyidah Fatimah. Kalau ada orang yang mereka itu cadaran tapi nggak tahu apa manfaatnya cadar, beri HP boleh tak ada. Letter syar'i, ketel syar, gak bahaya tak? Makanya HP jangan dikasih ya. Dengarkan, anak kecil-kecil kayak gini Pak. Sekarang Habib Umar guru saya mengatakan itu di Eropa ada rumah sakit khusus menangani ketergantungan terhadap gadget. Ini orang sudah lebih bahaya dari sabu, gak bisa lepas. Sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, langsung megang HP Pak. Kenapa? Ini lebih bahaya dari sabu bagi anak-anak muda Pak. Bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini sabunya anak kecil ini. Makanya hati-hati kalau punya anak dijaga dari H. Yang kedua, apa yang harus dijaga anak kita Habib dari apa? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dijaga dari apa? Yang kedua adalah al-ikhwan, dari teman. Jaga temannya Pak, ya. Kalau punya anak, jaga temannya. As-sahib, sahib. Teman itu menarik. As-sahib, sahib. Teman itu menarik. Kalau kita duduk sama orang, kita kata Habib Abu Bakar As-Segaf, kalau kita duduk sama seseorang, kita sama orang itu saling tarik menarik magnet. Kalau kita yang kalah, kita meniru sifatnya. Kalau kita yang menang, orang itu akan yang meniru sifat kita. Paham ya? Jadi hati-hati. Yang ketiga, jaga anak kita. Penduduk kota tadi menjaga dengan apa? Yaitu adalah dengan fil mat'am, makanan. Ulama Hadramut, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika ditanya kenapa ulama Hadramut itu mengungguli ulama yang lain, jawabannya ada 3. 1, yugarinul ilm bil amal, punya ilmu dikit langsung diamalkan. Yang kedua, iffatul batan, menjaga kehormatan perut, nggak semuanya masuk. Yang ketiga, iffatul farj, menjaga kehormatan kemaluannya. 3 ini yang membuat penduduk Hadramut mengungguli daripada ulama-ulama yang lain. Kita ngaji, Habib Toha, Habib Uthman, ketika ngaji sama Habib Ali Masyhur di Ghurfa Minhaj, kalau bab siwak, kata Habib Ali Masyhur, indakum siwak, ada yang bawa siwak?
ada satu santri ngomong, ketinggalan di mana? Di kamar mandi. Karena kan kalau kamar mandi biasanya siwaknya sebagian teman ditinggal. Padahal kalau bisa siwak itu dibawa kamar mandi, takut mau wudu. Ditinggal sama khulasu madar, ketinggalan. Fin, di kamar mandi Habib, fil hammam. Ente fin, fil ghurfa Habib. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kenapa? Kita malu ngaji bab siwak, tapi kita nggak ada yang bawa siwak. Paham ya? Ini yang disukai Sayyidah Fatimah. Perempuan cadar bagus, tapi ini lebih afdol. Ini adalah bukti kalau kalian identitas kalian adalah pecinta Az-Zahra Sayyidatuna Fatimah. Kata Rasulullah, 2 rakaat dengan siwak lebih afdol daripada kau sholat 70 rakaat tanpa siwak. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dijaga yang ketiga dari apa? Makanan dijaga. Orang kalau ngasih makan haram kanannya percuma. Man akalal haram asad jawariyahu sya'amaba. Siapa orang yang makan makanan yang haram akan bermaksiat anggota badannya, mau ataupun tidak mau. Sebenarnya banyak tentang ini, tapi waktunya sangat mepet, jadi saya singkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa pelajaran yang dididikkan oleh penduduk Tarim? Yaitu adalah al-bi'ah, lingkungan. Siapa? Lingkungannya jaga Pak. Lingkungannya alhamdulillah kalian hidup di lingkungan Pontianak sangat baik. Banyak para habaib, banyak para ulama, ini manfaat. Dengarkan, dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik punya bibi namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini bibinya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dididik sama beliau. Ini Habib Abdullah main ke pasar. Kenapa? Karena rumahnya dekat pasar di Tarim, rumah bibinya. Dan juga pasarnya itu sebulan sekali. Kadang sebulan sekali itu orang-orang datang ke pasar, nyembelih unta, langsung dicembelih di tempat, langsung dijual. Tori, yaitu adalah dagingnya masih baru. Orang kumpul semua. Ini penasaran, temennya cerita, itu ada yang nyembelih unta, ayo kita lihat. Masuk ke pasar kota Tarim. Padahal kata Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri, masih ada 200 wali yang ada di pasar kota Tarim. Di pasar masih ada 200 wali. Kita nyari satu wali di Masjid Jami' sulit. Kenapa? Karena semuanya rata-rata wali murid. 200 wali. Ini masuk ke pasar yang di dalamnya ada 200 wali. Ketika masuk ke pasar, ini yang tukang nyembelih ngomong, loh ini anak nggak pantas ada di pasar. Baitul Ilm, rumah yang penuh ilmu, rumahnya ulama, anaknya sampai lari ke pasar. Sama yang tukang nyembelih diambilkan gaji, bukan daging, gajinya. Gajinya diambil, dikasih kresek, dikasih ini, kasih bibimu. Seneng anak kecil, dapat daging. Nyampe ke rumahnya dikasih bibi, dapat ini, bibi dapat ini. Dibuka cuman gaji sedikit. Kata bibinya, kamu tahu apa? Ini bukan hadiah, ini surat. Surat dari tukang nyembelih onta bahwasanya kamu sampai ke pasar. Iya bibi, dipukuli itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kenapa? Karena untuk dididik. Paham ya? Makanya orang-orang dulu itu berhasil Pak. Karena pendidikan orang dulu itu keras. Sambil para habaib yang di sini, ya nggak mondok kecuali pernah disentil, pernah dikeget, pernah dipukul. Hakala. Siapa orang yang sabar dengan pukulan seorang guru, dia akan berterima kasih nanti akhirnya. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi manakib apa? Manakibnya Habib Saleh yang pertama husnul tarbiyah, dididik dengan 3. Saya singkat. Yang kedua, sahibut tawadu wa makarimil akhlak. Beliau adalah orang yang tawadu dan punya akhlak yang sangat istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Beb, kapan orang itu dikatakan memiliki akhlak? Dengarkan. Orang dikatakan memiliki akhlak kalau punya 4 sifat. Kapan punya 4 sifat? Kamu akhlaknya bagus. Ini ada semua di Habib Soleh. 1, ihtimalul adha. Dicaci nggak membalas. Dicaci nggak membalas. Orang dulu ada seorang kiai. Kiai, sampean diomongi, dibicarakan sama tetangga.
Yang mana? Yang sebelah timur. Ambilkan anggur, antarkan ke rumahnya. Seminggu lagi kiai, kamu dibicarakan lagi sama orang itu. Ambilkan semangka, ambilkan buah apel, antarkan ke rumahnya. Kata Candreng Meturer ya, ngocak si santre, kiai beres sembian. Sehat sembian ge. Loh kenapa? Kiai ini dicaci, kenapa kamu itu ngasih makanan? Apa kata kiainya? Tidaklah orang mencaci aku kecuali 70 sholatnya telah diberikan kepada aku. 70 sholat yang diterima diberikan kepada aku. Aku balas cuman anggur, harganya 20.000. Aku 1 tahun belum tentu 1 sholatku diterima oleh Allah. Makanya mulai besok kalau ada yang nyaci kita jangan dibalas. Kasih pisang goreng. Dicaci lagi Habib, kasih anggur. Dikaci lagi Habib, kasih onde-onde yang agak panas, dalamnya kasih mercon. Malah leduk colon jadi. Eros terus lagi mak nget orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kapan orang dikatakan punya akhlak? Gillatul ghadab, sedikit marah. Marahnya sedikit, marahnya cuman kalau ada kebenaran, urusan agama marah. Rasulullah itu kalau dirinya yang dicaci, diludahi nggak balas. Tapi kalau agama yang diganggu, lam yagum ahadan li ghadabi, nggak ada yang berani berdiri untuk menjawab kemarahan Nabi. Yang ketiga, al-basat fil wajah, mukanya itu riang gembira, mukanya itu menyenangkan, beningok merongok. Nggak bisa, bukan orang punya akhlak. Orang punya akhlak itu kalau kita pandang kita nggak takut sama wajahnya. Kenapa? Mukanya riang gembira. Yang keempat, tibatul kalam, ucapannya lemah lembut. Ucapannya lemah lembut. Ini tandanya orang yang punya akhlak. Allahumma shalli Ahmad. Yang keberapa? Yang terakhir tentang Habib Saleh. Apa? Himmah fid dakwah wa nasril ilm. Pelajarannya apa? Yaitu adalah Habib Saleh ini adalah semangat di dalam berdakwah dan menyebarkan ilmu. Makanya salah satu sifat agung Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad adalah apa? Yaitu qad anfaqa katsiran min awqatihi, banyak mewakafkan, banyak memberikan waktunya lita'allum, untuk belajar ilmu, wa tadris, ngajarkan ilmu, wa da'wa ilallah, dan juga untuk berdakwah di jalan Allah. Ini daripada sifat yang istimewa yang dimiliki oleh Habib Saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup ceramah saya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa sih para wali itu kalau meninggal dunia, kok masih diingat? Pak, ini sudah hal keberapa Habib? Wahid wa arba'in. Sudah 41 tahun tambah banyak. Coba sampean pikir, mon kakek saya mati, siapa sih ziarah? Cereng bini, takut ziarah apa? Takut dicoba tang laki, istrinya takut yang ziarah. Kenapa orang soleh kok bisa masa ketika sudah meninggal dunia, orang soleh kok masih diziarahi? Namanya kok harum? Penyebabnya ada 4 perkara. Ini yang membuat mereka itu harum. Apa yang 4 itu? Insya Allah tahun depan kalau diundang lagi. Alhamdulillah sudah setengah 12. Insya Allah lain waktu kita sampaikan lebih sempurna. Karena ini suasananya dingin-dingin panas. Sumuk de remade ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Ayo saya kasih 3 pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan. Yang saya tunjuk jawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Yang bisa dapat air. Juga ini ada amplop. Ada amplop dari Sohibul Bait. Ada 3 amplop. Isinya 50 juta. Kayaknya tak kira aja. Dan juga dapat sarung BHS. Tapi esa elang. Apa? Gak bahaya tak? Siapkan air botol Bib, 3 Bib. Yang bisa jawab angkat tangan, colong mikrofon disiapkan. Minta waktu Habib Hasan sebentar Habib Hasan ya. 3 pertanyaan, 1. Sebutkan. Allahumma shalli Ahmad. Yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk jawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan.
Saya ngangkak tanang kada tak itu ting makelah ngangkak soko dua. Pertanyaan pertama. Mikrofon panitia. Siap ke bawah. Sebutkan apa sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil pelajaran dari haul Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad tahun ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan yang tinggi, angkat tangan yang tinggi. Habib Hasan, pilihkan saya satu, Bib. Baju apa, Bib? Oh, yang depan ini, ya. Mae pilih lagi selakeng kok. Halo. Oke, di sini aja. Siapa namanya? Ismi ana Muhammad Ihsan Humam. Sudah ismi masih ana ini, Masya Allah ya. Ismi ana. Taukid ya Habib. Hah? Taukid. Oh, taudihul wadihat minal muskilat. Apa yang pertama? Yang pertama husnut tarbiyah. Apa artinya? Pelajaran memberikan husnut tarbiyah. Memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anaknya. Ataupun mendapatkan tarbiyah dari orang-orang tuanya yang baik. Ya, kedua. Sahibut tawadu wa makarimil akhlaq. Allah, akhlak. Iya, ma'mate ka'ain mereka akhlak. Iya, iya. Apa artinya? Orang yang memiliki ketawaduan yang sangat besar dan memiliki makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Ya, nomor tiga. Nomor tiga. Yang nomor tiga, himmah fid da'wah wa nash' fil ilm. Apa artinya? Memiliki himmah yang kuat di dalam berdakwah dan menyebarkan ilmunya. Betul, tepuk tangan. Mudah-mudahan barokah. Siapa namanya? Ihsan Humam. Beban san. Melar muka barokah, rezekin barokah, umur barokah, teka hajat, gobel hajat. Sudah punya istri? Tunangan. Mudah-mudahan istrinya soleha. Andi bini serat. Serat. Selem. Lemak mak lempo. Rezekinya barokah, umurnya barokah, jadi jodoh dengan tunangannya dunia akhirat. Hadirin yang kutan soleh bisa nyampe ke kota Terim, ziarah Habib Abdul Haddad. Al-Fatihah. Habib Hasan yang memberikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib. Maju cong. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke. Iya. Alhamdulillah. Pereng beli. Yo toko sambil mulai pereng. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Perempuan. Biar anak yang nunjuk sendiri, Beb. Izinkan diriku memilihnya. Enggak, Habib. Ya. Antum, Beb. Antum ahli di dalam ini, Beb. Gak bahaya tak? Ayo, Beb. Pilihkan satu anak, Beb. Tunggu. Sebelum soal selesai disalang mengangkat tangan. Orang kalau ingin mendoakan anak, doa apa yang harus didoakan kepada anak? Siapa yang bisa? Pilih, Beb. Pilih, Beb. Oh, buka kacamata, Habib. Yang mana, Beb? Belakang tiang nomor 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiang nomor 3 dari depan. Kerudung apa, Beb? Gak kelihatan kerudung sama kulo, Beb. Yang mana, Beb? Pakai cadar enggak? Pakai cadar, sama pakai cadar. Tiang nomor 3. 1, 2. 3, pas tulisan putih itu. Pas tulisan putih. Enggak ada yang angkat tangan itu, Beb. Ada. Enggak ada nomor 3. Itu moto, Beb. Moto dia. Lainnya. Ulangi. Berarti enggak salah nah suruh nunjuk. Warok Habib ini. Apa pura-pura enggak kelihatan karena istrinya melihat, enggak tahu saya. Pilih lagi, Beb. Ini yang depan. Kelas. Depan pakai jilbab hitam. Oh, ya Allah. Ketok. Gak bahaya dah. Ayo, fadal, afan. Siapa namanya berdiri? Siapa namanya? Pakci, Buci? Alfia Habib. Mbak ya. Dari mana? Dari Pontianak Habib.
Oh iya, masa di Malaysia kakek? Oh dari Pontianak ya. Orang kalau mau mendoakan anak doa apa? Satu. Mendoakan anak agar anaknya mendapatkan barokah. Barokah. Nomor 2. Oh, betul, betul. Mendoakan agar anak kita dijaga oleh Allah. Jangan anak kita nggak punya anak. Bahaya ini Habib. Anak kita supaya anak gitu loh. Tahu usah kalimat kita. Istriku melihat. Wah, tak boleh kemarin ya. Anak kita katanya. Apa yang kedua? Doa agar anak dijaga oleh Allah. Lah, bagus. Tak usah kita. Bahaya gara-gara domir muka merah nanti. Yang ketiga? Doa supaya anak tidak membahayakan orang dan tidak dibahayakan oleh orang. Yang keempat? Doa agar anak menjadi anak yang berbakti. Betul, tepuk tangan. Air Beb sama amplop. Kita minta antum Beb memberikan hadiahnya. Antum. Enggak, beserta maharnya. Anu, apa? Buah-buah. Wakilkan siapa? Wakilkan. Pertanyaan terakhir. Yang bisa jawab dapat surban. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya bilang pertanyaan kedua agak sulit. Laki boleh, perempuan boleh. Siapa cepat dia dapat. Pertanyaannya adalah 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 2 pertanyaan. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah kapan orang dikatakan memiliki akhlak yang mulia? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Yang kedua, sebutkan apa sifat yang sangat agung yang dimiliki oleh Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Siapa yang bisa? Laki apa perempuan Habib? Hah? Perempuan. Perempuan. Oke, perempuan salah pindah ke laki. Tapi awas mengandung ya. Saya pilih, angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan, jangan diangkatkan biar angkat sendiri. Angkat tangan yang tinggi. Coba yang di belakangnya tiang ini. Ya. Cepat. Maju. Saya hitung 3 gak megang mikrofon gagal. 1, 2, 2,5, 2/4. Siap-siap laki-laki. Tersalah. Siapa namanya? Rula. Apa? Rula. Siapa? Rula. Nama aslinya? Rula Atika. Al-Fatihah. Rula, apa jawabannya? Kapan orang dikatakan punya akhlak? 1. Diam yang lain. 1. Dicaci nggak membalas. 2. Jarang marah. 3. Diam yang lain diam. Perempuan yang lain diam. 3, 1. Mukanya menyenangkan. Allah. 4. 1. Ucapannya lemah lembut. Ya. Pertanyaan pertama betul. Pertanyaan kedua, apa sifat istimewa yang sangat dimiliki oleh Habib Saleh? Diam yang lain. 1. Banyak mewakafkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Kurang tepat. Duduk. Iya. Kasih mic-nya, mikrofon. Iya. Si nggak salah, keke wiko kan. Mic. Boh, mikrofonnya itu ambil. Ayo. Siap-siap perempuan lagi. Ustazah siap-siap. Siapa namanya? Mudofar.
Muntafar, hei, Cong, mikir Pak. Sinan, tengah-tengah. Supaya nggak ada virus-virus. Nah, sifatnya orang punya akhlak ada berapa? Bukan pertanyaan itu tadi, Beb. Husnul tawadu wa karimil akhlak. Enggak. Iya, Beb. Yang Nabi yang tanya itu tadi, Beb. Ya Allah, kiai dimarahi ya Allah. Enggak. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan orang dikatakan punya akhlak? Ganti. Perempuan, ustazah, adakah dirimu? Ada? Enggak ada? Mana? Angkat tangan, enggak ada. Kalau enggak ada ustaz, santri itu ya itu, ya. Ya, cepat. Ayo maju. Antarkan mikrofonnya. Cepat. 1. Saya hitung 3 enggak nyampe mic, gagal. 2. 2,5. 2/4. Dulu. Mak labu. Ayo kasih mikrofonnya cepat. Siapa namanya? Berdiri, hei. Siapa namanya? Juwairia. Radhiyallahu anha. Juwairia. Apa yang pertama? Kapan orang dikatakan memiliki akhlak? 1, 2, 2,5, 2/4. Ganti. Angkat tangan. Tenang. Santri yang berdiri gemuk, baju putih, baju putih. Ya Allah, ya Karim. Roksa Abaib. Ayo cepat. Kasih mic. Hai. Ayo siapa namanya? Cepat mikrofon, mana mic-nya? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ismi Haris Munandar. Oh, kamu Dar. Kapan orang dikatakan punya akhlak? 1. Yang pertama, 2. Ikhtimul hata. Langsung artinya nanti salah semua bahasa Arabnya. Dicaci enggak pernah marah. Enggak pernah marah. Kedua. Yang kedua, wajahnya cerah. Wajahnya yang selalu cerah. Apa? Wajahnya yang selalu cerah. Apa? Wajahnya yang selalu cerah. Cerah. Salah. Ayo. Ustazah depan, ya. Iya. Cepat. Ayo. Mik, ayo cepat. Jangan tepuk tangan, kalau salah malu nanti. Siapa namanya? Balgis. Apa? Balgis. Oh, mana Nabi Sulaiman? Balgis Al-Gadri. Apa jawabannya? Orang dibilang paling punya akhlak yang baik ya. Pertama, dicaci nggak balas. Yang kedua, jarang marah. Yang ketiga, mukanya ketika dilihat menyenangkan. Yang keempat, ucapannya lemah lembut. Terus apa sifat yang sangat istimewa yang dimiliki Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad? Sifat yang istimewa tadi. Apa? 1, suka mencari ilmu. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, berdakwah. Apa? Yang pertama, suka mencari ilmu. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, berdakwah. Sekali lagi apa? Yang pertama mencari ilmu, yang kedua mengajar, yang ketiga berdakwah. Ya. Belum. Gimana tadi? 1, suka mencari ilmu. 2, yang kedua mengajar. Ketiga, berdakwah. Betul. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat.
jadi perempuan yang soleha, membuat gembira Sayyidatuna Fatimah, jadi syarifah yang mulia di dunia dan di akhirat, bisa membuat gembira orang tuanya, adiniyah, wakutin soleh, jalib ali kulli khair, dafi ali kulli syar, waliyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Buah mana buah? Ada buah habis? Hah? Mana perwakilannya? Nggak ada yang mewakilkan, gagal. 1. Buah sama apa? Jajan apa nih? Bingka. Dapat 2. San. Kasih San. Oh, ini San. Uang lagi San. San. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Apa? Kurang. Tahun depan. Apa? Doa. Ya kita doa, mudah-mudahan barokah. Apa? Oh iya lupa. San. Sayang aku San. Allahumma shalli ala Muhammad. Tepuk tangan. Minta maaf kepada para habaib. Asa'nal adab ma'akum. Minta maaf terlalu panjang ceramahnya. Mudah-mudahan membawa hikmah. Minta maaf semua habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.